Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi contoh teladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyelami sejarah para nabi dan rasul, utusan Allah yang membawa wahyu untuk membimbing umat manusia ke jalan yang penuh kedamaian, kebaikan, dan petunjuk hidup yang benar. Dari perjalanan hidup mereka, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Semoga dengan mengenal lebih dalam tentang mereka, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Setiap Nabi memiliki misi khusus, namun Rasul diberikan wahyu yang lebih lengkap. Ada 25 Nabi yang disebut dalam Al-Quran, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para Nabi, membawa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran. Kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Sebelum menjadi Nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sebagai seorang yatim, karena kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Ia dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian oleh pamannya, Abu Talib. Sejak muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya, hingga mendapat julukan Al-Amin. Pekerjaannya sebagai pedagang membuatnya dikenal luas di Makkah, sebelum akhirnya menerima wahyu pertama dari Allah di usia 40 tahun. Turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Di malam yang penuh berkah, di Gua Hira yang sunyi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu itu dimulai dengan kata-kata, "Iqra, bacalah." Wahyu ini menjadi permulaan perjalanan kenabian yang penuh ujian, di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia, sebagai petunjuk hidup yang benar. Peristiwa Isra, Mi'raj. Suatu malam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perjalanan luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Beliau dibawa oleh Allah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Isra. Kemudian, beliau diangkat ke langit, Mi'raj, bertemu dengan para nabi, dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat terbesar yang menunjukkan kebesaran Allah dan keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi di Makkah dan tantangan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di Makkah dengan menyampaikan wahyu Allah tentang keesaannya. Meskipun banyak yang menerima, kaum Quraisy yang memegang kekuasaan menentang keras ajaran ini. Mereka menganiaya dan mengejek Nabi serta pengikutnya, bahkan mencoba untuk memutuskan hubungan sosial dengan umat Muslim. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dan terus berdakwah dengan penuh keteladanan. Hijrah ke Madinah dan Piagam Madinah. Karena tekanan yang semakin berat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berhijrah ke Madinah bersama para pengikutnya. Hijrah ini menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun komunitas Muslim yang solid dan mengatur kehidupan umat dengan Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang mengatur hubungan antar umat beragama, menjaga kedamaian, dan menegakkan keadilan. Perang Badar, kemenangan besar kaum muslimin. Perang Badar merupakan salah satu pertempuran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, perang ini menjadi titik balik yang menentukan bagi umat Islam di Makkah dan Madinah. Sebelumnya, umat Islam hidup dalam tekanan dan penganiayaan yang sangat berat di Makkah oleh kaum Quraisy. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam mulai membangun kekuatan dan persatuan, namun ancaman dari kaum Quraisy belum sepenuhnya hilang. Pada tahun kedua Hijriah, kaum Quraisy memutuskan untuk melawan umat Islam secara terbuka. Mereka mengirimkan pasukan besar untuk menghancurkan Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu sudah memimpin umat Islam di Madinah, mengetahui bahwa pasukan Quraisy yang besar akan bergerak menuju Madinah. Namun, kaum muslimin tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka hanya memiliki sekitar 313 orang pejuang, sementara pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang. Meskipun demikian, semangat dan keyakinan kaum muslimin sangat tinggi karena mereka tahu bahwa mereka berjuang di jalan Allah.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berangkat ke Badar, sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah, untuk menghadapi pasukan Quraisy. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan kekuatan fisik, tetapi juga berdasarkan kepercayaan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada umat yang ikhlas dalam perjuangannya. Perang Badar bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian spiritual bagi umat Islam. Pada hari pertempuran, situasi tampak sangat berat bagi umat Islam. Kaum Quraisy yang lebih banyak memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan pengalaman dalam berperang. Namun, kaum muslimin tidak gentar. Mereka tahu bahwa mereka berperang dengan tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk menegakkan agama Allah dan melindungi komunitas mereka. Perang Badar berlangsung dengan sangat sengit. Kaum Quraisy, meskipun unggul dalam jumlah dan perlengkapan, mulai merasa kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan kecil umat Islam bisa memberikan perlawanan yang begitu besar. Seiring dengan berjalannya waktu, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pasukan Quraisy mengalami kekalahan telak, dengan banyak dari mereka yang terbunuh, termasuk beberapa pemimpin Quraisy yang terkenal. Kaum muslimin menang dalam pertempuran ini, dan kemenangan ini menjadi simbol kekuatan dan keteguhan iman umat Islam. Selain itu, kemenangan di Badar mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh Arab bahwa umat Islam bukanlah kaum yang bisa dianggap remeh. Kemenangan ini juga memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa dengan pertolongan Allah, mereka mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Namun, kemenangan ini tidak membuat umat Islam merasa sombong. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan bahwa kemenangan itu adalah berkat bantuan Allah semata. Perang Badar adalah contoh bahwa dengan iman yang kuat, keteguhan hati, dan bantuan Allah, hal yang tampak mustahil pun bisa tercapai. Perang Uhud, pelajaran dari kekalahan. Setelah kemenangan gemilang di Badar, umat Islam di Madinah merasakan kebanggaan dan keyakinan yang lebih besar dalam kekuatan mereka. Namun, kaum Quraisy yang merasa terhina dengan kekalahan mereka di Badar, memutuskan untuk membalas dendam. Mereka mengumpulkan pasukan yang lebih besar untuk menyerang Madinah. Pada tahun ketiga Hijriah, pasukan Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, berjumlah sekitar 3.000 orang, jauh lebih banyak daripada pasukan Muslim yang hanya sekitar 700 orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat Islam untuk menghadapi pasukan Quraisy di dekat Gunung Uhud, yang terletak tidak jauh dari Madinah. Sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi instruksi agar sejumlah pemanah ditempatkan di puncak Gunung Uhud dengan tugas untuk menjaga pasukan musuh yang mungkin mencoba untuk mengepung pasukan Muslim dari belakang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya untuk tidak meninggalkan posisi tersebut meskipun keadaan menjadi semakin sulit. Pada awal pertempuran, pasukan Muslim berhasil mendominasi pertempuran. Pasukan Quraisy mulai mundur, dan seakan-akan kemenangan sudah di depan mata. Namun, melihat kondisi ini, sebagian pemanah yang ditempatkan di puncak Gunung Uhud tergoda untuk meninggalkan pos mereka dan ikut merayakan kemenangan. Mereka mengira bahwa pertempuran sudah selesai, dan mereka mulai turun untuk mengejar jarahan. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan untuk tidak meninggalkan pos, keputusan sebagian pemanah untuk turun berakibat fatal. Pasukan Quraisy melihat kesempatan ini dan menyerang pasukan Muslim dari belakang. Mereka yang sebelumnya mundur, kini kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Situasi berubah drastis, dan pasukan Muslim mulai terdesak. Dalam pertempuran yang sengit ini, banyak sahabat Nabi yang gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka parah akibat serangan musuh. Meskipun pada akhirnya pasukan Quraisy tidak berhasil menghancurkan Madinah, pertempuran ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Mereka belajar bahwa kemenangan bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kedisiplinan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika para pemanah tidak meninggalkan pos mereka, kemungkinan besar pasukan Quraisy tidak akan mampu mengalahkan umat Islam. Perang Uhud mengajarkan bahwa dalam perjuangan, kesabaran, kedisiplinan, dan ketekunan adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Namun, kemenangan ini tidak membuat umat Islam merasa sombong. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan bahwa kemenangan itu adalah berkat bantuan Allah semata. Perang Badar adalah contoh bahwa dengan iman yang kuat, keteguhan hati, dan bantuan Allah, hal yang tampak mustahil pun bisa tercapai. Perang Uhud, pelajaran dari kekalahan.
Setelah kemenangan gemilang di Badar, umat Islam di Madinah merasakan kebanggaan dan keyakinan yang lebih besar dalam kekuatan mereka. Namun, kaum Quraisy yang merasa terhina dengan kekalahan mereka di Badar, memutuskan untuk membalas dendam. Mereka mengumpulkan pasukan yang lebih besar untuk menyerang Madinah. Pada tahun ketiga Hijriah, pasukan Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, berjumlah sekitar 3.000 orang, jauh lebih banyak daripada pasukan Muslim yang hanya sekitar 700 orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat Islam untuk menghadapi pasukan Quraisy di dekat Gunung Uhud, yang terletak tidak jauh dari Madinah. Sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi instruksi agar sejumlah pemanah ditempatkan di puncak Gunung Uhud dengan tugas untuk menjaga pasukan musuh yang mungkin mencoba untuk mengepung pasukan Muslim dari belakang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya untuk tidak meninggalkan posisi tersebut meskipun keadaan menjadi semakin sulit. Pada awal pertempuran, pasukan Muslim berhasil mendominasi pertempuran. Pasukan Quraisy mulai mundur, dan seakan-akan kemenangan sudah di depan mata. Namun, melihat kondisi ini, sebagian pemanah yang ditempatkan di puncak Gunung Uhud tergoda untuk meninggalkan pos mereka dan ikut merayakan kemenangan. Mereka mengira bahwa pertempuran sudah selesai, dan mereka mulai turun untuk mengejar jarahan. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan untuk tidak meninggalkan pos, keputusan sebagian pemanah untuk turun berakibat fatal. Pasukan Quraisy melihat kesempatan ini dan menyerang pasukan Muslim dari belakang. Mereka yang sebelumnya mundur, kini kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Situasi berubah drastis, dan pasukan Muslim mulai terdesak. Dalam pertempuran yang sengit ini, banyak sahabat Nabi yang gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka parah akibat serangan musuh. Meskipun pada akhirnya pasukan Quraisy tidak berhasil menghancurkan Madinah, pertempuran ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Mereka belajar bahwa kemenangan bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kedisiplinan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika para pemanah tidak meninggalkan pos mereka, kemungkinan besar pasukan Quraisy tidak akan mampu mengalahkan umat Islam. Perang Uhud mengajarkan bahwa dalam perjuangan, kesabaran, kedisiplinan, dan ketekunan adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Setelah pertempuran tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan umat Islam yang kecewa dengan kekalahan ini. Beliau mengingatkan mereka bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa setiap ujian dalam hidup, baik kemenangan maupun kekalahan, adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Perang Uhud mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Perang Khandaq dan strategi parit Salman Al-Farisi. Pada tahun kelima Hijriah, kaum Quraisy, yang sebelumnya mengalami kekalahan dalam Perang Uhud, bersama dengan beberapa suku lain seperti Bani Ghatafan, memutuskan untuk menyerang Madinah sekali lagi. Mereka membentuk sebuah koalisi besar dengan tujuan menghancurkan komunitas Muslim yang semakin berkembang di Madinah. Kaum Quraisy dan sekutunya berjumlah sekitar 10.000 orang, sedangkan pasukan Muslim hanya sekitar 3.000 orang. Umat Islam menghadapi ancaman yang sangat besar. Menyadari besar dan kuatnya pasukan musuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat untuk berkumpul dan mencari solusi terbaik untuk menghadapi serangan tersebut. Di tengah musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia, mengusulkan sebuah strategi yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh suku Arab, yaitu menggali parit di sekitar Madinah untuk melindungi kota dari serangan musuh. Ide ini bukan hanya revolusioner, tetapi juga sangat praktis, mengingat kondisi Madinah yang terbuka di beberapa sisi, dan pasukan musuh yang memiliki kekuatan jauh lebih besar. Salman Al-Farisi mengingatkan bahwa dalam pengalaman perang di Persia, mereka sering menggunakan parit untuk melindungi kota dan membuat musuh sulit untuk menyerang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut baik saran tersebut, dan segera para sahabat mulai bekerja menggali parit di sekitar Madinah. Proyek ini berlangsung dengan sangat cepat meskipun kondisi cuaca sangat panas dan tanahnya keras. Para sahabat bekerja dengan semangat dan tekad yang luar biasa, dan dalam waktu singkat, parit-parit besar yang mengelilingi Madinah berhasil digali. Ketika pasukan musuh tiba dan melihat parit besar yang menghalangi mereka, mereka terkejut dan tidak tahu harus bagaimana.
Musuh yang sebelumnya yakin bisa menaklukkan Madinah dengan mudah, kini terhambat oleh strategi yang cerdas ini. Selama beberapa pekan, terjadi pengepungan yang sangat ketat di Madinah, namun tidak ada pertempuran besar. Pasukan Quraisy dan sekutunya kebingungan karena mereka tidak dapat menembus parit tersebut. Meskipun demikian, keadaan semakin sulit bagi kaum muslimin, karena mereka kekurangan persediaan makanan dan sumber daya lainnya. Namun, dalam keadaan yang semakin tertekan, Allah menurunkan bantuannya. Tiba-tiba, sebuah angin besar datang yang menggoyahkan kemah-kemah pasukan musuh dan memporak-porandakan moral mereka. Pasukan Quraisy mulai kehilangan semangat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Perang Handaq berakhir dengan kemenangan bagi umat Islam, meskipun tanpa pertempuran besar. Strategi Salman Al-Farisi dalam menggali parit ini menjadi contoh nyata dari kecerdasan dan kreativitas dalam menghadapi situasi sulit. Perang Handaq juga menunjukkan ketahanan umat Islam yang tidak hanya bergantung pada jumlah kekuatan fisik, tetapi juga pada kecerdikan, iman, dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Mari kita ambil hikmah dari setiap peristiwa dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, serta terus berusaha untuk meneladani akhlak mulia beliau. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita.